Halo guys, kembali lagi di channel Norhanko PDB. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Fish Kiss. Jatuh cinta pada seseorang yang jauh lebih muda dari kita itu bukanlah hal yang salah. Asalkan kita saling mencintai dan berani menghadapi resikonya nanti. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh film Thailand yang berjudul Fish Kiss ini. Film komedi romantis ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Kanisa. Dia seorang wanita karir yang enggan jatuh cinta karena masih terjebak dengan cinta pertamanya, alias belum bisa move on. Namun tanpa disangka, dia bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Sayangnya orang itu jauh lebih muda darinya dan masih berstatus anak sekolahan. Nah, bagaimanakah kisah cinta mereka? Apakah mereka bisa bersama dengan jarak usia yang sangat jauh tersebut? Mari langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini. Siapkan tisu dan bersiaplah untuk baper. Wak wak. So, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja pada ceritanya. Ada yang bilang cinta itu seperti menunggu bis. Kadang datang bukanlah yang diharapkan. Dan saat yang diharapkan datang, ada saja rintangan yang menghalanginya. Hal ini terjadi setiap saat. Narasi ini menggambarkan wanita karir bernama Sa atau Kanisa. Dia selalu naik bis untuk menuju kantornya. Kadang suka ketinggalan bis. Atau bila bisnya datang, kadang ia selalu kalah cepat dengan calon penumpang lainnya. Kemudian ingatan Sa kembali ke masa sekolah dulu. Ketika dia pertama kali jatuh cinta kepada seorang pria yang bernama Om, pada waktu dia masih sekolah dulu. Saat jam istirahat, Sa selalu mengintip Om yang bermain basket dari lave sekolahnya. Kanisa merasa cintanya mustahil untuk bisa bersama Om. Tapi ia tak henti berharap walau harus menunggu lama. Tapi sayangnya, Om memilih berpacaran dengan Pem. Dan setelah lulus mereka kuliah di luar negeri. Cinta pertama Sa memang kandas, tetapi hidup harus tetap berjalan. Sa memutuskan pindah ke Bangkok untuk melanjutkan kuliah dan berharap bisa jatuh cinta pada seseorang. Tapi hingga kini Sa belum juga bisa mendapatkan tambatan hati, alias dia belum bisa move on dari Om. Mungkin dalam hatinya dia masih berharap pada Om. Sa bersama kedua rekannya yaitu Jem dan Mam. Mereka sedang mengikuti acara kantor. Dan Mam berharap manajer mereka yang seksi dan tampan akan ikut hadir. Mam langsung tersenyum ketika menoleh. Dan melihat manajer yang ia tunggu akhirnya hadir juga. Sa ikut menoleh. Dan ia sangat terkejut karena manajer baru itu ternyata adalah Om, yaitu orang yang dia suka dari dulu. Sa tenggelam dalam lamunannya sendiri. Dia bahagia akhirnya Om kembali dalam kehidupannya. Sa tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Tapi ini sungguh nyata. Sa terus melamun dan tersenyum sendiri. Dia kaget hingga terjatuh saat melirik melihat Om membungkuk sambil menyapanya di hadapan mukanya. Kini mereka duduk berhadapan. Sa masih saja tersenyum dan Om balas tersenyum. Sa mengatakan bahwa ia mengira Om masih di London. Om menjawab kalau dia sudah menyelesaikan kuliahnya dan memutuskan kembali ke Thailand karena ada urusan penting. Sa bertanya apakah Om sendiri. Dia kian tersenyum saat Om mengiyakan bahwa dia sendirian. Om menambahkan bahwa dia terlalu sibuk untuk mencari teman. Sa tersenyum manis sambil menyerahkan ponselnya ketika Om meminta nomor ponselnya. Kemudian keesokan paginya Sa berangkat bersama Om. Sa turun di depan kantornya. Lalu saat Om pamit, Sa mengatakan bahwa ada bulu anjing di kemejanya. Dan Sa tak keberatan membantu Om mencabut bulu anjing tersebut. Jen dan Mam kaget melihat apa yang dilakukan Sa. Mereka mengira bahwa Sa mencium Om. Kemudian Sa berjalan menuju lift. Dan Jen dan juga Mam langsung ikut masuk. Ketika pintu lift sudah tertutup, mereka menginterogasi Sa. Jen ingin memastikan sesuatu dan bertanya apakah Sa dan Om sudah berciuman. Sa tak berani menyangkal, makanya ia hanya tersenyum mengangguk. Jen dan Mam lalu heboh dan mereka menuduh Sa genit karena menggoda Om. Sementara Sa diam saja tanpa berani mengatakan apapun. Mereka tiba di meja kerja masing-masing. Tapi rupanya Jen dan Mam masih penasaran. Jen menasehati Sa bahwa ciuman pertama itu sangat penting. Mam mengangguk mengiyakan. Jen mengatakan bahwa ciuman pertama itu akan menentukan masa depan bersama kekasih Sa. Mam mengatakan kalau ciumannya sukses bahwa hubungan akan berjalan lancar kemudian. Kemudian Sa pulang dari kantor dengan menaiki bis. Sa membayangkan situasi yang romantis di mana Om mengatakan cinta dan berniat menciumnya. Hal indah itu langsung buyar ketika bis yang ditumpanginya mengerem mendadak karena ada kecelakaan di jalan.
Sa yang duduk di samping jendela berusaha melihat apa yang terjadi. Rupanya sebuah motor menabrak angkot. Sa menoleh ke samping dan dia tidak sengaja mencium penumpang di sebelahnya, yang mencondongkan tubuhnya karena penasaran dengan kecelakaan itu. Keduanya kaget dan saling berpandangan. Orang ini bernama Bas. Bas langsung menutup mulutnya. Dan Sa langsung berteriak. Sa mengomel karena Bas telah membuyarkan impiannya. Bas tak mengerti kenapa Sa mengomel dan memutuskan untuk turun padahal belum sampai di halte. Sa memarahi Bas dan kembali memencet bel sembari meminta turun. Seorang kondektur wanita menegurnya dengan mengatakan bis akan berhenti di halte. Sa kesel karena kondektur itu memanggilnya tante sama seperti Bas. Bas hanya tersenyum mendengar sahutan kondektur itu pada Sa. Sa berbalik, dan kekesalannya kembali memuncak ketika Bas menuduh Sa telah sengaja menciumnya. Sa tak mau disalahkan, bahkan justru dia minta maaf dan berdalih kalau itu hanya kecelakaan. Bas sengaja menggoda Sa dengan memonyongkan bibirnya kepada Sa. Sa malu karena semua penumpang bisa mendengar dan melihat apa yang dilakukan Bas. Ia marah dan memukuli Bas dengan map dan juga tasnya. Dia memukuli Bas dengan emosinya hingga ia tak sadar bila ponselnya terjatuh. Sa mendengus kesal sambil melirik ke arah Bas yang melambaikan tangannya dari dalam bis. Sesampainya di kamar, Sa duduk di atas kasur sambil menggosok bibirnya seolah ada kotoran yang tidak bisa dihilangkan. Sa mendengus kesal sambil terus membersihkan bibirnya. Sa mencari sesuatu di dalam tasnya tetapi ia tidak menemukannya. Sa menumpahkan isi tasnya di atas kasur dan mencari-cari ponselnya. Ternyata ponselnya tidak ada. Sa berjalan ke samping dan mengambil telepon rumahnya. Ia mencoba menghubungi ponselnya. Ketika sudah terhubung, Sa berbicara sopan dan menanyakan ponselnya. Tetapi dia kaget setengah mati karena yang menjawab teleponnya adalah Bas. Dan Bas bertanya mengapa Sa menciumnya. Sa menjauhkan gagang telepon dan memaki sendiri seolah gagang telepon itu adalah Bas. Sa menguatkan hati dan mendekatkan gagang telepon itu ke telinganya. Dia balas bertanya mengapa Bas mencuri ponselnya. Bas berdalih bahwa Sa yang melempar ponsel itu kepadanya lalu pergi begitu saja. Bas menjauhkan ponsel itu dan sengaja bertanya dengan nada keras bagaimana ia bisa mengembalikan ponselnya bila Sa sudah pergi. Sa geram dan ingin segera ponselnya segera dikembalikan. Tetapi Bas tak mau dengan alasan sebagai ganti rugi. Sa gemas lalu membalas berteriak dan mengatakan bahwa Bas yang harus ganti rugi karena telah mencuri ciuman pertamanya. Bas kaget mendengar bahwa dirinya adalah orang yang pertama menciumnya. Bas bertanya tentang usia Sa, tapi Sa tak mau menjawab. Dia sibuk memaki Bas dan mengancam akan datang ke sekolah. Bas tak takut dan malah mentang Sa untuk mencarinya di sekolah. Sa mendesah kesal karena Bas menutup teleponnya. Sa bertekad untuk balas dendam pada Bas. Keesokan paginya terdengar panggilan kepada siswa yang bernama Parami untuk datang ke ruang BK. Bas yang sedang duduk melamun di antara kedua sahabatnya yang bernama Art dan Win malah tak mendengar panggilan itu. Keduanya bertanya apa yang telah dilakukan Bas. Tetapi Bas meninggalkan mereka dan pergi ke ruang BK. Di sana ada 7 siswa yang bernama Parami. Mereka takut dan tak tahu mengapa dipanggil. Bahkan, ada yang menangis. Bas berdiri di deretan paling ujung dengan santai. Tiba-tiba dia mendengar suara Sa yang menunjuk ke arahnya. Bas pun menjadi kaget. Dan siswa yang lainnya senang lalu pergi dari ruang BK. Bas menunduk dan berjalan ke ruangan BK. Di sana Sa sudah menunggu dengan tatapan angkuh seolah merasa menang. Ibu kepala sekolah bertanya apakah Bas Sudan mencuri ponsel milik Sa. Bas hanya diam tetapi Sa mengiyakan bahwa Bas telah mencuri. Tapi tak mau mengembalikannya. Sa terus mengompori dan Bas hanya bisa diam tetapi sorot matanya seolah kesal kepada Sa. Ibu kepala sekolah membentak dan menyuruh Bas mengembalikan ponsel itu. Bas terpaksa menurut. Dan Sa senang ponselnya telah kembali. Sa dan Bas agak ngeri melihat kepala sekolah berjalan mengambil kayu kecil yang agak panjang. Rupanya beliau ingin menghukum Bas. Sa menghentikan niat itu dengan alasan ponselnya telah kembali. Tetapi ibu kepala sekolah mengaku bahwa hukuman ini akan membuat Bas jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Akhirnya Bas dihukum. Dan Bas kesakitan sambil mengelus pantatnya yang sakit akibat dipukul beberapa kali. Bas melirik ke arah Sa seolah ingin segera membalas dendam. Sementara Sa merasa tak tega melihat Bas kesakitan. Malamnya Sa mentraktir Bas makan malam sebagai permintaan maaf. Dia prihatin melihat Bas yang kesulitan duduk dan bertanya apakah masih sakit. Bas menyindir Sa yang tidak pernah dihukum ketika masih muda atau Sa sudah lupa karena kejadiannya sudah lama.
Sa kesal dan berdalih bahwa ia tidak setua itu. Sa teringat sesuatu dan memberikannya kepada Bas. Bas sengaja bertanya apakah itu obat herbal untuk perawan tua. Sa semakin kesal dan menyuruh Bas menerima saja obat pemberiannya. Bas heran dan bertanya bagaimana Sa bisa tahu nama dan alamat sekolahnya. Sa menjawab bahwa dia tidak buta dan ia sempat membaca nama belakang Bas. Kemudian Sa protes karena Bas terus memanggilnya tante. Bas balik bertanya bagaimana dia harus memanggil Sa. Dengan nada manja Sa mengatakan bahwa Bas harus memanggilnya Kasa atau Mbak Sa. Bas tak mau dengan mengusulkan untuk memanggilnya dengan Nona Sa, tapi Sa tak suka. Bas menantang ya. Sa ingin dipanggil Nona Sa atau Tante Sa. Sa kesel dan menyerah. Dan dia minta dipanggil Nona Sa saja. Bas memperkenalkan dirinya karena Sa hanya tahu nama keluarganya saja yaitu Parami. Tiba-tiba ponsel Sa berbunyi. Sa kaget sekaligus senang karena yang menelponnya adalah Om. Sa mengatur napas dan menerima teleponnya dengan nada manja. Rupanya Om ingin mengajak Sa makan malam bersama di restoran China. Sa langsung setuju. Dan Bas yang mendengarnya langsung memikirkan sesuatu untuk mengganggu mereka. Besoknya Sa pergi ke restoran. Dan Sa kaget sekaligus kesal melihat Bas ada di sana. Bas hanya tersenyum melihat ekspresi Sa. Dia pura-pura kaget dan menyindir bahwa dunia sangat sempit karena mereka bertemu lagi di sana. Sa ingin mengumpat tetapi dia malu sendiri karena ada pengunjung yang terganggu dengan tingkah mereka. Sa mengumpat dengan nada berbisik lalu pergi. Bas hanya tersenyum sambil melanjutkan acara makannya. Dan dia melihat seseorang masuk sambil menelepon. Bas hanya tersenyum sendiri ketika tahu pria itu adalah teman kencan Sa yaitu Om. Kedua sahabat Bas datang dan berjalan menuju meja Bas. Win bertanya mengapa Bas menyuruh mereka datang ke restoran ini. Bas mengatakan bahwa dia ingin merayakan sesuatu karena dia baru menyadari bahwa keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Bas memberi kode sambil melihat ke arah Sa yang sedang terbuai rayuan Om. Kemudian Om mengantarkan Sa pulang dan Sa melambaikan tangan kepada Om. Sa hendak masuk tetapi seseorang menyodorkan rangkaian bunga padanya. Bas ingin esok pagi jam 10 Sa menunggunya di tempat itu. Bas berpesan agar Sa berdandan yang cantik karena mereka akan menonton bioskop. Setelah mengatakan hal itu Bas langsung pergi meninggalkan Sa. Bas berdandan casual dan duduk menunggu Sa. Tetapi dia kaget karena Sa muncul dengan dandan layaknya ibu-ibu. Sa berdalih bahwa ini dandanan tercantik untuk bisa berkencan dengan Bas. Bas tak membantah lagi. Sesampainya di depan bioskop, Bas menarik tangan Sa. Bas mengatakan ingin menunjukkan trailer filmnya dulu sebelum mereka menonton. Bas memberi isyarat agar Sa melihat ke arah sampingnya. Sa menoleh dan dia kaget melihat Om sedang berduaan dengan Pem. Rupanya mereka juga akan menonton film. Om merasa ada sesuatu dan menoleh. Tetapi dia mengatakan tidak ada apapun ketika Pem bertanya. Mereka bersama menuju bioskop. Rupanya Sa bersembunyi dan Bas tak enak melihat Sa menangis. Bas menjelaskan bahwa dia tahu Pem. Dan dia juga tahu kalau Pem sedang kencan dengan Om. Bas mengajak Sa nonton karena dia ingin Sa melihat sendiri hubungan Om dengan Pem. Ternyata mereka akan segera menikah. Sa marah dan mendorong Bas. Sa lalu pulang sendiri sambil menahan tangis. Bas melihat Sa pergi tapi tak mengejarnya. Mungkin Bas ingin memberi Sa waktu agar bisa sendirian. Sa curhat sambil menangis pada kedua sahabatnya. Mereka juga kaget dan tak percaya mendengar Om akan segera menikah. Tiba-tiba ada yang menyodor hadiah berupa bintang kertas pada Sa. Jen mengejek hadiah dari siapa itu kok jelek sekali. Mereka mendengar suara seseorang. Dan kedua teman Sa sambil meleleh melihat Bas yang sedang bersandar di dinding sambil tersenyum. Bas bertanya apa ada yang mau makan siang bersamanya. Jen dan Mam langsung bersedia dan berdiri. Mereka menghampiri Bas sambil tersenyum. Sa terpaksa ikut dan dia mengancam Bas agar tidak ketahuan sambil merapikan dasinya. Bas tersenyum senang sambil memegang dasinya. Di sini Bas sedang menyamar sebagai seorang karyawan juga. Agar tidak ketahuan bahwa dia masih siswa SMA. Di restoran Bas yang memesan minuman untuk mereka. Sedangkan Jen dan Mam sibuk menyindir Sa. Jen terang-terangan saja mengatakan kalau tadi baru saja Sa sedang menangis si Om. Tetapi dalam sekejap sudah mendapatkan gantinya. Bas membagi minumannya dan menyindir Sa yang tak mau mengenalkannya pada temannya. Sa terpaksa saling mengenalkan mereka. Sa mengaku kalau Bas itu hanya teman dan mereka kenal di jalan. Jen dan Mam tentu saja tak percaya hal itu. Jen dan Mam sengaja menggoda Bas hingga Bas tersenyum malu. Ketika hendak makan,
Ponsel Sa berbunyi dan Bas langsung merebutnya. Merijek dan meletakkan ponsel itu di meja. Lalu terdengar suara pesan masuk. Dan lagi-lagi Bas merebut dan menghapusnya. Terakhir ada panggilan masuk dan Bas menerimanya lalu mematikannya. Sa kesal dan bertanya pada Jen dan Mam, bukankah itu ponsel saya? Keduanya mengangguk. Sa bertanya apakah itu dari Om. Bas hanya mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Jen dan Mam yang melihat tingkah mereka kian menjadi iri. Karena ada seseorang yang ada memperhatikan Sa. Bas meminta agar Sa makan saja. Dan tak usah memikirkan hal lain karena dia akan pergi. Bas pergi dengan membawa ponsel milik Sa. Sa baru sadar ketika Bas sudah jauh. Kemudian keesokan harinya di sekolah. Bas sedang berjalan bersama kedua sahabatnya. Tetapi dia langsung berhenti seolah melihat sesuatu dan mundur. Bas melihat Sa bersandar pada tembok. Yang membuat Bas kaget adalah Sa menyamar menjadi siswi di sekolahnya. Sa menggunakan seragam, rambut dikepang dua dan berkacamata. Sa senang usahanya berhasil. Tetapi dia takut ketahuan karena kedua sahabat Bas melihatnya. Mereka berdua merasa asing dan tak pernah melihat Sa di sekolah sebelumnya. Bukannya menolong. Tapi Bas justru mengatakan kalau Sa tak sekolah di sini dan justrunya Sa itu sudah bekerja. Bas mengaku kalau dia jatuh cinta padanya. Makanya Sa menyamar di sekolah mereka. Sa ingin membantah dan ingin memukul Bas tapi tak jadi. Bas memperkenalkan Sa pada kedua sahabatnya, yang bernama Win dan Art. Obrolan mereka terhenti karena ibu kepala sekolah memanggil semuanya untuk mengikuti upacara. Sa ingin kabur tetapi Bas menarik tangannya untuk mengikuti upacara. Selesai upacara, Bas menunjukkan ponsel Sa di dalam lokernya. Sa ingin Bas segera mengembalikannya. Tetapi Bas ingin mengajaknya untuk bermain dulu. Bas bertanya apakah dulu Sa pernah melanggar peraturan selama masih SMA. Sa menggeleng. Dan Bas mengusulkan untuk mencobanya sesekali. Ketika sedang asik bercanda, ibu kepala sekolah datang dan memergoki mereka. Dan mereka berdua akhirnya kabur berlari sambil bergandengan tangan menyusuri koridor sekolah. Mereka tiba di lab sains. Semula Bas enggan masuk tapi Sa bersikeras. Sa bercerita kalau dulu dia suka menghabisi waktu luang di lab sains. Bas bertanya alasan Sa suka menghabisi waktu luang di lab sains. Sa tersenyum dan berjalan menuju jendela. Dia menurunkan tirai dan melihat keluar jendela. Sa mengaku bahwa di jendela lab sains dia suka melihat ke lapangan basket dengan luas. Sa teringat masa lalunya. Kalau dulu dia suka mengintip Om bermain basket dari jendela lab sains. Sa sedang ngobrol. Ibu kepala sekolah masuk dan mereka bersembunyi. Mereka kucing-kuncingan dengan ibu kepala sekolah dan berhasil kabur. Tapi dompet Sa jatuh di ruang lab. Bas dan Sa akhirnya bermain basket. Hingga akhirnya Sa sadar kalau dompetnya hilang. Bas mengantarkan Sa ke lab kembali. Tapi Bas enggan menemani Sa mencari dompetnya yang hilang. Bas akhirnya mengembalikan ponsel milik Sa. Dan Bas berpesan, agar tidak mengabarinya kalau terjadi sesuatu. Sa terpaksa mencari dompetnya sendirian. Dan dia kaget ketika ponselnya berbunyi. Sa sebel karena Bas meneleponnya dan bertanya apakah dompetnya sudah ketemu. Bas memintanya agar melihat ke arah jendela. Sa menurut, dan dia hanya tersenyum ketika Bas menyanyikan lagu cinta untuknya. Sa kaget ketika lampu lab mati dan suasananya menjadi gelap. Rasa kaget Sa tak bertahan lama. Ia malah terpesona ketika melihat gambar bintang berwarna-warni di langit-langit lab. Rupanya Art dan Win bersembunyi di balik lab dan membantu Bas memberikan kejutan untuk Sa. Sa senang berjalan keluar lab sains dengan maksud ingin menemui Bas. Tapi mereka bertemu di tangga. Sa tersenyum dan Bas memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya. Bas tak ingin membandingkan dirinya dengan Om, tapi dia ingin agar Sa melupakan Om. Sa bertanya apakah hanya itu saja. Bas melanjutkan bahwa ia ingin menjadi pacar Sa, ingin memperhatikan Sa. Sa membalas bahwa teman juga bisa saling memperhatikan. Tapi Bas mengaku tak ingin hanya sekedar teman. Bas mencium Sa. Dan Sa hanya bisa diam termangu. Kini mereka mulai merajut benang kasih tanpa rasa sungkan. Ketika menunggu di halte bis, mereka tak sungkan untuk bergandengan tangan. Di kantor Mam memuji Sa yang kini sedang berbunga-bunga sejak jatuh cinta pada Bas.
Ponsel Sa berbunyi, tapi Sa tak berniat menerimanya. Jen merebut ponselnya dan melarang Sa menerima telepon dari Om. Bas dan Sa menjalani hari-hari mereka dengan ceria dan tawa. Naik bis bersama, dan duduk bersebelahan. Malamnya saling mengobrol lewat telepon. Kadang Bas menyamar di kantor Sa dan membawakan kopi. Di lain kesempatan Sa yang datang ke sekolah Bas dan membawakan makanan. Sa sedikit salah tingkah ketika mengantar Bas untuk bimbingan belajar karena ada wanita yang menyindirnya. Wanita itu mengira Sa mengantarkan adiknya. Suatu hari J menegur Sa karena dia sudah tahu siapa Bas yang sebenarnya. Jen menjelaskan bahwa salah satu teman Bas adalah teman Facebooknya. Mam menoleh dan melihat ke arah komputer Jen. Mam ikutan imbruing dan bertanya apakah Sa serius dengan hubungannya. Sa mengiyakan karena Bas bagus dalam banyak hal. Lagi pula Jen dan Mam juga menyukainya. Jen dan Mam kompak mendekati Sa. Mam berusaha menasehatinya bahwa tak ada cowok SMA yang serius dengan masalah percintaan. Jen mengatakan bahwa ini serius. Bila Sa tak memperdulikannya, setidaknya Sa bisa peduli soal moral. Mam menimpali usia mereka sekarang 26 tahun. Dan sudah waktunya memikirkan tentang pernikahan. Butuh waktu lama bila menunggu Bas lulus kuliah dan kerja. Apa tak mungkin kelak Bas bertemu wanita lain yang lebih muda dan cantik daripada Sa? Jen mengatakan sesuatu yang membuat Jen menjadi sedikit ngeri. Jen bilang setidaknya butuh waktu 10 tahun agar Bas siap menikah. Jen yakin 10 tahun lagi rahim Sa tak akan berfungsi alias tak bisa punya anak lagi. Sa duduk termenung di halte ketika Bas muncul. Bas berniat membawakan tasnya tapi Sa menolak. Dan Bas tak memaksa. Dengan nada lemah Sa mengatakan kalau kini kedua sahabatnya sudah tahu Bas masih SMA. Bas penasaran. Dan Sa mengatakan kalau mereka menyarankan agar dirinya lebih memikirkan masa depan dan kenyataan. Bas tak mengerti. Sa mengatakan kalau usia dan pola pikir mereka jauh berbeda. Sa tidak yakin bagaimana cara mereka mempertahankan hubungan ini karena Bas tentu belum memikirkan tentang masa depan. Bas mencoba menghibur Sa. Ia mengatakan kalau dia sudah punya rencana masa depan untuk mereka berdua. Setelah lulus kuliah, dia akan mengambil alih bisnis ayahnya. Lalu menikahi Sa dan punya 2 anak. Saat itu dia akan berusia 28 tahun dan Sa berusia 36 tahun. Bas memegang tangan Sa dan menggenggamnya. Bas melanjut bahwa dalam hidupnya dia selalu memilih sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dia pilih sendiri. Misalnya kapan dia dilahirkan. Tetapi sekarang dia akan memilih seumur hidupnya akan bersama Sa selamanya. Bas heran mengapa Sa menangis. Tetapi Sa hanya menggelengkan kepalanya. Bas mengajak Sa mampir ke rumahnya. Awalnya Sa tidak mau. Tetapi Bas memaksanya. Ternyata rumah Bas sangat besar. Dan saat dalam rumah sudah ada 2 orang berbadan kekar berbaju hitam. Dan seorang pria parubaya berbaju rapi. Pria parubaya itu menamparkan Bas. Dan kedua pria kekar itu langsung menangkap Bas. Sa bingung sesaat dan akhirnya mengambil payung dan ingin memukul pria itu. Tetapi Bas mencegahnya dengan mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya. Sa kaget dan langsung memberi salam. Sa menjadi salah tingkah ketika ayah Bas menatapnya dengan tajam. Ayah Bas penasaran dan bertanya pada Bas tentang Sa. Bas menjawab kalau Sa adalah temannya. Ayahnya langsung mengomeli Bas. Ayahnya ingin Bas berhenti berulah atau pulang malam. Ayah Bas memintanya untuk naik ke kamarnya. Tetapi Bas menolak. Dengan alasan ingin mengantarkan Sa pulang terlebih dahulu. Ayah menatap tajam putranya lalu melirik Sa. Dengan sorot kesal dan pergi diikuti kedua pria berbadan kekar. Sa merasa kasihan pada Bas dan ingin mengobati lukanya tapi Bas menolak. Kini mereka sudah duduk di kursi di pintu masuk apartemen Sa. Sa penasaran dan bertanya mengapa ayahnya melakukan hal itu pada Bas. Bas tak yakin. Dan ayahnya selalu marah pada Bas setelah ibunya meninggal. Dan hal yang selalu bisa dilakukannya. Setelah ibunya meninggal kini tidak bisa dilakukannya lagi. Ayah hanya ingin Bas tinggal di rumah. Tapi bila dia di rumah ayahnya selalu bersama wanita lain. Itulah sebabnya Bas selalu keluar rumah dan bermain band bersama teman-temannya. Keesokan paginya. Di kantor Sa kian pusing karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk. Dan ia tak mampu mengatasinya sendiri. Sa ingin mengomel sendiri. Tetapi dia kaget karena melihat Om muncul dan memberinya solusi. Om tersenyum dan mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan masalahnya dengan Pem. Dan mulai sekarang dia bisa menjaga Sa.
Raut wajah Sa tidak terlalu senang mendengar janji Om padanya. Mereka kini mengobrol dan Sa ingin tahu tentang reaksi Pem. Apakah Bem tak keberatan bila Om kembali padanya? Om mengaku bila Bem tak peduli padanya. Mereka menikah karena Bem hamil dengan orang lain dan sendirian. Mereka tak saling mencintai karena orang yang Om cintai adalah Sa. Sa menoleh dan mereka berpandangan sejenak. Om menunduk dan mengatakan walau dia bersama Pem tetapi orang yang selalu dia pikirkan adalah Sa. Om mengatakan tidak sejalan dengan Pem. Tetapi ia mengaku kalau dirinya dengan Sa serasih. Om tersenyum dan minta pendapatnya. Tapi Sa hanya diam. Hati Sa kian galau entah kenapa dia malah pergi ke toilet. Dan mengabari Bas kalau kini Om telah kembali. Paginya Sa kaget melihat Om datang menjemputnya. Sa menolak dan berniat pergi sendiri. Tapi Om memaksa. Dia meminta Sa menganggapnya sebagai saudara sehingga tidak canggung lagi. Sa hanya diam. Om menghampiri Sa dan kembali berterima kasih karena telah memahaminya. Sebagai ucapan terima kasih, Om berjanji akan mentraktir Sa untuk makan malam ini. Om juga mengundang Jen dan Mam. Sa tersenyum canggung dan akhirnya bersedia pergi bersama Om. Om membawa mereka ke klub malam tempat Bas bekerja. Jen dan Mam tampak semangat. Tapi Sa diam. Dia seolah tak menyukai suasana klub yang ramai dan remang-remang. Win yang sedang memeriksa gitarnya memberikan kode pada Bas untuk melihat kepada Sa. Bas jelas tidak suka melihat Sa bersama Om. Pembawa acara mengumumkan bahwa akan ada lelang ciuman dari penyanyi seksi untuk para wanita lajang. Mam bersorak dan Jen juga ingin ikut. Jen langsung memasang taruhan. Tapi ada tamu lain yang juga berminat yaitu Pem. Jen nekat hingga meminjam uang Om. Dia juga tak peduli dengan nasihat Sa. Akhirnya Pem kalah dan Jen yang menang. Jen sangat senang. Tapi si penyanyi menolak untuk mencium Jen. Dengan alasan hanya ingin mencium wanita tulen. Jen kesal, tapi dia meminta Sa sebagai gantinya. Sa tentu saja menolak berciuman di tempat umum dengan orang yang tidak dia kenal. Tapi dia hanya bisa pasrah ketika Jen dan Mam mendorongnya untuk naik ke atas panggung. Om melirik ke arah Pem yang menatapnya dengan sorot sinis. Sa protes dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba ada yang menarik sang penyanyi, dan seorang pria bertopeng mencium Sa. Sa kaget dan begitu pula dengan semua yang ada di sana. Sa membuka topeng pria itu, dan ternyata dia adalah Bas. Bas tak mengatakan apapun kepada Sa, dia melirik ke arah Pem dan bergegas pergi. Win dan Art ikutan pergi. Pem menyusul dengan diikuti dua pria berbadan kekar. Om yang melihat hal itu akhirnya ikut menyusul. Sa memilih mengejar Bas. Sa keluar dan melihat mobil putih berhenti di ke arahnya. Sa kesal melihat Pem, tapi dia khawatir setelah melihat jendela mobil itu terbuka. Dan Sa melihat Bas bersama dua pria berbadan kekar. Sa ingin membantu tapi Pem malah menjalankan mobilnya. Om datang bersama mobilnya. Dia keluar dan bertanya pada Sa tentang Bas. Sa heran karena Om tahu ayah Bas. Om menjelaskan kalau ayah dari bayinya Pem adalah Tuan Krikrai, yaitu ayahnya Bas. Sa kaget mendengar hal itu. Pem membawa Bas pada ayahnya. Tuan Krikrai kesal melihat tingkah Bas yang tak mau menurut. Hanya mementingkan diri sendiri dan pacarnya saja. Beliau mengancam dan segera pergi ke bandara bila tak ingin terjadi masalah pada Sa. Bas hanya bisa terduduk lemas. Om mengantar Sa ke tempat Tuan Krikrai. Dan ingin bergegas pergi membantu Bas. Tapi Om menarik tangannya dan mengucapkan semoga berhasil. Sa membalas dengan kata-kata yang sama karena kini dia tahu kalau Om menyukai Pem. Sa keluar dari mobil Om dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Sedangkan Om sepertinya sedang mencoba menghubungi Pem. Sa menatap ke arah Bas yang duduk sambil menunduk di dalam mobil di samping ayahnya. Mobil mulai melaju. Sa berbalik dan memutuskan untuk mengejarnya. Sa berlari sambil mengejar Bas. Dan mobil pun terus melaju tetapi Sa tetap mengejarnya. Ia tak peduli lagi dengan sepatunya yang lepas atau tasnya yang jatuh. Sa hanya berpikir berlari sekuatnya mengejar mobil itu. Bas hanya bisa menangis melihat Sa yang terus mengejarnya. Sa menyerah ketika mobil itu sudah berbelok. Ketika melihat mobil itu berhenti dan Bas turun dari mobil. Sa menunggu ketika Bas berjalan ke arahnya. Ketika Bas sudah berdiri di hadapannya, Sa tersenyum dan ingin mengobatinya. Tapi Bas malah membentaknya, dan hal itu malah membuatnya sedih. Sa mengingatkan, bahwa Bas pernah bilang kalau dia ingin Sa yang memasang dasinya setiap hari sebelum berangkat kerja. Apakah Bas tak menginginkan hal itu lagi? Bas tak mengatakan apapun. Dia justru mendorong Sa agar naik di trotoar.
Bas ingin melakukan sesuatu tapi dia hanya berbalik dan berjalan perlahan ke mobil sambil menahan tangis. Mungkin Bas takut ayahnya akan menyelakai Sa bila dia tak menuruti keinginan ayahnya. Sa tak ingin ditinggal, dengan cara yang seperti ini. Ia berteriak memanggil tapi Bas seolah tak mendengarnya. Sa hanya bisa menangis pilu sambil duduk di trotoar. Dan mobil itu kian jauh perlahan menghilang dari pandangannya. Dan itu merupakan pertemuan terakhir antara Bas dan Sa. Karena setelah itu Bas pindah sekolah ke luar negeri sesuai dengan perintah ayahnya. Waktu pun terus berlalu dan ini sudah 5 tahun sejak kepergian Bas. Hari itu Sa berjalan menuju kamarnya. Dan kunci kamarnya tak sengaja terjatuh. Sa berhenti memungut kuncinya dengan gantungan yang sama yang dulu pernah dia berikan kepada Bas. Sa kembali teringat ketika dulu memberikan kunci kamarnya kepada Bas. Ingatan Sa masih tertuju ketika saat-saat yang indah masih bersamanya. Ibunya menelepon dan bertanya apakah Sa masih sakit. Sa mengaku kalau dia masih sering sakit kepala. Ibunya khawatir dan berniat menyuruh kedua putra kembarnya datang untuk menjaga Sa. Tapi Sa menolak dengan alasan masih bisa menjaga diri. Sa pamit pada ibunya karena ingin istirahat. Sa tidur sambil memikirkan Bas. Sa seperti bermimpi melihat Bas datang dan merawatnya. Paginya Sa bangun karena kaget. Ia masih bingung antara mimpi atau kenyataan tentang Bas. Sa duduk dan melihat ada koper yang berdiri di dekat tembok dan dia sedikit senang. Tiba-tiba telepon berdering. Dan rupanya ibu yang menelepon. Ibu bertanya apakah si kembar sudah datang. Sa tak mengerti, dan ibunya menjelaskan bahwa semalam ibunya meminta si kembar untuk datang menjenguk Sa. Sa agak kecewa mendengarnya. Sa menduga bahwa koper itu milik adiknya. Sa tak sengaja melihat ke arah jendela balkon yang terbuka. Dan angin yang berhembus meniup tirainya. Sa melihat punggung seseorang yang sangat dikenalnya. Dan dia kian yakin ketika tampak siluet wajah pria itu. Sa tersenyum dan berjalan ke arah balkon. Sa mendekatinya dan pria itu berbalik ke arahnya. Sa terharu melihat Bas berdiri di hadapannya. Kedua mata Sa dan juga mata yang lagi baper nonton berkaca-kaca. Saat menyentuh wajah Bas dengan kedua tangannya. Tangisnya kian pecah ketika Bas menunjukkan dasi putih bergaris kepada Sa. Sa menangis sambil mengangguk. Dia mengambil dasi itu dan memasangnya di kerah baju Bas. Keduanya saling menatap tanpa mengatakan apapun. Tapi jelas tergambar rasa rindu yang mendalam di antara keduanya. Bas ikut menangis ketika Sa sudah memasang dasinya. Dia memeluk Sa dengan erat. Seolah tak mau melepasnya dan pergi lagi. Sa membalas memeluk Bas dengan erat seolah ingin memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Dan film pun berakhir. Ayo kalian, siapa yang lagi LDR di musim pandemi sekarang? Pasti sedang saling rindukan. Wak wak wak.